Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat hukum Islam yang berjudul Sejarah Hukum Islam dalam Pandangan Pakar Hukum Islam. Di bab ini ada 3 poin penting, di antara lain: 1. Konsepsi formal substansif hukum Islam. 2. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Dan yang terakhir, konsepsi metode penggalian hukum. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang konsepsi formal substantif hukum Islam. Ini yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Juhaya S. Praja menegaskan bahwa para pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Begitu pula halnya pemikiran Joseph Sachs tentang hukum Islam, tidak terlepas dari ketiga sumber hukum Islam tersebut. Secara ringkas, pemikiran hukum Islam Sachs dimulai dengan istilah-istilah hukum yang dibuat oleh Sachs itu sendiri. Inti pemikirannya adalah bahwa konsep-konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam di sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah. Pemerintahan ini bersifat teknis dan dalam tataran hukum positif. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukumnya yang disyaratkan oleh Allah SWT untuk para hamba-hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum, kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Pada masa itu, kata fikih sinonim dengan kata syariah atau din. 5 perbedaan antara syariat dan fikih. Pertama, syariat bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Kedua, kesamaan syariat dengan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Ketiga, syariat bersifat umum dan universal. Keuniversalan syariat terletak pada keberadaan, tujuan, dan nususnya yang ditujukan kepada manusia keseluruhan. Keempat, ketentuan syariat yang menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkannya tanpa mengenal ruang dan waktu. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu perintah, ia harus melakukannya, sedangkan fikih yang dipahami seseorang tidak menjadi keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya. Kelima, hukum syariat kebenarannya mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah. Pemikiran Sachs secara esensi tampaknya berbeda. Sachs memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan norma yang mengikat manusia. Dengan demikian, sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, tampaknya terjadi mata rantai antara fikih dengan syanah. Oleh karena itulah dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sementara fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Dengan demikian, fikih cenderung sebagai konsep fungsional. Akan tetapi, dalam perkembangan terakhir, fikih dipahami oleh kalangan usuliyin sebagai hukum praktis hasil ijtihad. Sedangkan kalangan fuqaha pada umumnya mengartikan fikih sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek syar'i, baik yang tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks. Dengan demikian, telah terjadi pergeseran konsep fikih dari konsep fungsional menuju konsep konstitusional. Meskipun demikian, terlepas fikih memiliki 2 konsep tersebut, pada dasarnya ia merupakan mata rantai dengan syariah yang berdimensi teologis.
Berdasarkan uraian di atas, tampaknya pemikiran hukum Islam yang dikaji Satz jauh dari dimensi teologis. Ia hanya bersifat yudisial semata. Satz menarik kesimpulan tentang hukum Islam secara umum bahwa yang dimaksud hukum Islam itu harus bersifat teknis, bukan sebatas normatif saja. Dalam hal ini, tampak jelas Satz merujuk pada hukum-hukum yang ada sebelum Islam. Misalnya, hukum Yahudi, Romawi, dan sebagainya, sebagaimana yang sering menjadi rujukannya. Menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Surjono Sukanto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti. 1. Hukum dalam ilmu. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Hukum dalam arti kaidah atau norma. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Hukum dalam arti keputusan pejabat. Hukum dalam arti petugas. Hukum dalam arti proses pemerintahan. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak. Dan hukum dalam arti jalinan dan nilai-nilai. Lanjut ke poin kedua, yaitu konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Satz berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam, melainkan bukan Al-Quran dan Sunnah, dan juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Analisis ini akan memperlihatkan sejauh mana kebenaran adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam menurut pandangan Satz dilihat dari sisi teoritis ataupun praktis. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri, artinya tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Oleh karena itu, tidak benar menjadikan sesuatu sebagai bagian dari yang besar sebagai sumber hukum Islam. Di lain sisi, ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum adalah Allah SWT, sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Satz berpikiran bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum dan menurutnya masih bersifat normatif, yang tentu saja pandangan ini ditolak. Dengan demikian, sumber hukum Islam sejak masa Nabi bukan tradisi Arab pra-Islam, sebagaimana pandangan Satz. Ke poin ketiga, konsepsi metode penggalian hukum Islam. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, artinya ia adalah bagian dari agama. Berikut 4 pendekatan yang harus dilakukan dalam penelitian tersebut. 1. Pendekatan teologi. 2. Pendekatan filsafat. 3. Pendekatan sejarah. 4. Pendekatan ilmu sosial. Kemudian metode pendekatan menurut Satz ada 2 metode antara lain pendekatan filsafat, pendekatan sosiologi hukum, dan yang ketiga pendekatan sejarah. Menanggapi metode yang digunakan Satz, Surjono Sukanto berpendapat bahwa kelemahan pokok dari mazhab sejarah terletak dari konsepnya. Senada dengan pendapat di atas, Juhaya S. Praja mengatakan bahwa pendekatan sejarah memang penting, akan tetapi sejarah harus berbicara fakta yang dengan sendirinya nilai-nilai menjadi terbaikan. Oleh karena itu, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan 2 pendekatan, sebagaimana yang dilakukan Satz, yakni pendekatan sejarah dan pendekatan ilmu sosial. Tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan, teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu sosial. Didekati pula dengan 2 pendekatan bahasa dan maqasid syariah. Kurang lebih seperti itulah materi sejarah hukum Islam dalam Pakar Hukum Islam. Bila ada kesalahan dalam penempatan kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.